Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Eko Prayetno di Buburi TV. Kesempatan kali ini saya bersama Kiai Haji Zainal Arifin. Kita akan bincang-bincang dengan tema Taliban dan masa depan Islam. Oh ya Pak, begini, beberapa waktu lalu ini kita lihat perkembangan di media, kemenangan Taliban atas Afghanistan. Selama ini Taliban dicitrakan media adalah kelompok radikal Islam, dan sekarang dengan cepat dia menguasai negara Afghanistan. Bahkan Amerika pun sebagai negara yang adidaya angkat kaki dari Taliban. Nah, dalam hal ini bagaimana menurut pandangan Abah peristiwa kemenangan Taliban ini terhadap masa depan Islam di dunia, khususnya di Indonesia sebagai negara yang mayoritas Islam? Terima kasih. Mudah-mudahan saya bisa menjawab pertanyaan ini dengan objektif. Karena segala suatu hal berkenaan dengan peristiwa-peristiwa yang ada di muka bumi ini, kita sebagai orang Islam telah diajarkan oleh Al-Quran untuk senantiasa bertabayun. Tabayun itu objektif. Ya. Jadi tidak cuman sekedar kita berita yang terdengar oleh telinga, tapi juga kita dapat menyaksikan peristiwa-peristiwa tersebut dengan mata kepala sendiri. Jikapun itu tidak bisa kita laksanakan, hanya sekedar kita bisa mendengar ataupun kabar berita dari media-media, apakah itu bisa langsung kita terima peristiwa itu tentang kebenarannya. Jadi adapun yang berkaitan dengan Taliban marak-marak sekarang ini, kita harus menyikapi secara objektif mungkin ya. Ya. Apakah memang Taliban ini kemenangannya itu sebuah rekayasa ataupun murni tanpa campur tangan pihak-pihak yang berkepentingan dalam dunia politik? Ya. Kita harus bisa menganalisa dengan baik, karena sudah barang tentu apapun permasalahannya, apalagi permasalahan agama ya, yang menyangkut masalah agama, ketika kita tidak bisa menganalisa dengan baik, maka kita akan mendapatkan sebuah kerugian. Ya. Kerugian ya terhadap kita sendiri maupun kerugian terhadap orang-orang di sekitar kita. Jadi segala sesuatu yang berkenaan di muka bumi ini, kalau kita simpulkan, ini kan berkenaan dengan takdir Tuhan. Kalau kita bicara takdir Tuhan itu, ya akal kita akan bisa mati kan. Ya. Kalau kita tahu cuman peristiwa-peristiwa, oh ini takdirnya Allah, oh ini sudah sunnatullah, dia seperti ini, itu akal itu akan mati. Tidak bisa bekerja dengan semaksimal. Kita lihat di media, Pak, ada wawancara yang dilakukan dengan perwakilan dari Taliban sendiri terhadap bagaimana menjalin hubungan dengan Indonesia. Bahkan mantan wakil presiden Yusuf Kala juga sudah merespon kemenangan Taliban. Tentang eskapatologi melukiskan bahwa kemenangan Taliban ini adalah
sebagai persiapan pasukan Imam Mahdi, bahwa satu-satunya daerah yang paling aman itu adalah Palestina ketika pembebasan Al-Aqsa. Maksud saya adalah Abah sebagai pengamal tarikhah Quran, apa pendapat Abah tentang hal ini? Pengaruh apa, baik pengaruh positif ataupun pengaruh negatif terhadap ketauhidan kita di Indonesia yang mayoritas Islam? Iya, jadi bicara masalah kerjasama ya, dari dulu bicara pada dulu sendiri kan akan mengarahkan kerjasama dengan dunia Islam, bahkan mereka sendiri akan membangun, mewujudkan, menciptakan negara yang memang konteksnya berkenaan dengan ajaran Islam ataupun Islam. Itu sah-sah saja ya. Jadi kita kerjasama dengan siapapun selagi menguntungkan kedua belah pihak, tidak merusak nilai-nilai kemanusiaan, tidak menginjak-injak kehormatan, itu sah-sah saja dengan siapapun maupun dengan non Islam itu sendiri. Terus berkenaan dengan apa tadi, ekspatologi ya? Ya, ekspatologi, ilmu tentang kajian akhir zaman ini. Oh, gitu. Kalau saya sendiri sebagai, mungkin orang mengatakan saya itu hafal Quran. Ya, alhamdulillah. Dan sampai sejauh ini saya berusaha untuk senantiasa berpegang teguh terhadap prinsip-prinsip ataupun anjuran-anjuran yang memang dianjurkan dan dipesan oleh para guru-guru. Berkenaan dengan hal ini, yaitu hukum-hukum yang didatangkan di muka bumi ini, terutama hukum-hukum yang diinformasikan melalui Al-Quran, melalui hadis Nabi, ini mohon maaf, menurut dugaan saya, karena memang bumi ini adalah dualisme, Ya. di mana ada benar, ada salah, ada dosa, ada pahala, dan sudah barang tentu hukum-hukum yang ada di bumi ini tidak lepas dari dualisme itu sendiri. Ya. Ketika ada makna batin, ketika ada makna zahir, di situ pasti ada makna batin. Ya. Ketika Quran itu memang zahir terlihat, maka sudah barang tentu maknanya pun ada yang zahir dan ada pula yang batin. Begitupun dengan nas-nas yang berupa hadis Nabi. Jadi kalau kita merujuk ke sebuah kebenaran yang datang dari tekstual, itu sah-sah saja, Ya. sah-sah saja. Tetapi jauh daripada itu ada makna-makna batiniah yang tersimpan. Apakah memang ketika kita menjelaskan hadis tersebut kepada orang lain, ada makna zahirnya, ada makna batinnya, tidak gitu. Kalau memang kita merujuk kepada makna zahir, kekhawatiran kita adalah itu menjebak pemahaman-pemahaman yang enggak, pemahaman orang lain yang nantinya bisa melahirkan paham-paham radikal. Oh gitu. Gitu. Kalau kita punya rumah, kita kira tahu yang di luar atau yang di dalam kan. Masa sih kita hanya terlena, oh rumah saya ternyata cuma di luarnya doang gitu. Seperti itu. Ya, misalnya gini, dalam konteks
salah seorang ustadz terkenal menyampaikan bahwa kemenangan Taliban itu adalah pertanda kemenangan Islam, dan Taliban adalah pasukan yang telah ditakdirkan menjadi pasukannya Imam Mahdi. Setelah kemenangan Taliban di Afghanistan, orientasi politik berikutnya adalah membebaskan Palestina. Dan hadis mengatakan bahwa tempat yang paling aman itu adalah Palestina. Nah, apakah dengan demikian kita harus pindah ke Palestina agar aman? Karena salah satu ciri berikutnya adalah terjadinya gempa bumi, bencana alam, banjir, dan segala macam. Nah, berarti kalau demikian Indonesia salah satu yang akan dihadapkan kepada musibah-musibah besar itu. Jadi biar aman kita pindah ke Palestina ini. Ya, pertama kita menggarisbawahi Islam. Islam itu apa sih? Kalau bicara syariat atau lahiriah, itu pasti berkenaan dengan ritual-ritual seperti ibadah, sholat, puasa, ya. bahkan perang. Ya. Itu zahiriah. Pernahkah terlintas di batin kita apa sih makna Islam yang batin itu? Iya. Makna Islam yang batin itu kembali kepada individu masing-masing. Tapi saya sendiri terkadang ada beberapa pernyataan pribadi yang memang kalau pernyataan ini dianggap salah ya silakan saja, dianggap benar pun ya terserah. Kalau saya mengutip Islam itu maknanya al-khudu wal inqiyad. Artinya? Jadi al-khudu itu apa ya? Kalau dibahasakan tenang. Al-khudu wal inqiyad. Inqiyad itu nurut atau nerima segala. Jadi luasnya Islam itu adalah menerima segala sesuatu yang dihadirkan oleh kehidupan, entah oleh tindakan manusia, entah oleh kata-kata manusia. Nurut inqiyad. Kalau kita hubungkan dengan hewan ternak ya, seperti sapi, kerbau, itu di telinganya itu pasti ada apa ya dibilang tali. Jadi sudah seperti itu, bukan kewajiban ya. Ketika keadaannya si tali itu dibawa oleh pemiliknya, si kerbau ini talinya dibawa ke depan, sudah barang tentu dengan insting si kerbau ini akan mengikuti kemanapun si pemilik ataupun orang yang menggembala hewan ternak atau kerbau atau sapi itu sendiri. Jadi seumpama si kerbau itu menolak, dia akan menderita sendiri kesakitan. Dia akan menderita kan. Seperti itu. Nah, ini permasalahan kita, permasalahan batin kita. Ketika ada hal-hal yang memang tidak sesuai dan tidak disepakati oleh batin, itu pasti ada penderitaan karena ada penolakan. Karena penderitaan itu terjadi karena ada penolakan. Karena penolakan itu adalah sebuah gesekan. Gesekan itu sebuah percikan yang nanti melahirkan sebuah konflik. Entah konflik agama, entah konflik kemanusiaan, atau konflik yang sekarang lagi marah-marah, entah peperangan dan lain sebagainya. Jadi kita kembali ke diri kita, ke bagian dalam jiwa kita. Sudahkah kita Islam? Kalau memang kita bangga dengan keislaman
yang berkenan dengan ritual kita. Ya. Mungkin mereka orang-orang yang praktekkan gitu ya. ya, mungkin mereka yang orang puasanya rajin, yang tahajudnya tiap malam tidak tertinggal, terus yang sunnah puasanya juga tidak tertinggal, baca Quran tidak tertinggal dan sebagainya. Mereka orang-orang yang memang lebih dulu untuk menerima hadiah berupa surga. Tapi di sisi lain banyak hadis-hadis ataupun nas-nas yang mengatakan bukan seperti itu gitu kan. Itu bukan sebuah jaminan. Bukan sebuah jaminan. Terus berkenaan dengan masalah aman tadi yang dikatakan di Palestina itu kan salah satu tempat yang teraman adalah di Palestina, di Aqsa. Aman dari apa gitu? Aman dari konflik, aman dari konflik eksternal, apa konflik internal, apa konflik keduanya? Atau aman dari bencana alam? Aman dari bencana alam, karena kita pahami kan, karena bencana alam itu tidak mengenal tempat. Mau dia tempatnya orang saleh, tempatnya orang yang tidak saleh. Dan bumi ini kan ada masanya juga, sekalipun di Mekah Madinah juga ada masanya. Yang kita bicarakan itu aman dari apa gitu kan? Aman apa dari penjajahan orang-orang non-Muslim, orang-orang yang mohon maaf, oknum-oknum agama. Apakah seperti itu? Nah, artinya dengan kita mengungsi pun ke Palestina tersebut tidak ada jaminan buat kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Atau jangan-jangan kita pindah ke sana karena kita takut kena bencana alam nih. Bukan karena kepada ridha Allah. Ya, kita pahami bersama bahwa ketika jiwa kita bermasalah, apapun yang kita pahami bisa bermasalah. Iya. Entah kita memahami sebuah politik, memahami agama, itu akan bermasalah ketika jiwa bermasalah. Ketika jiwa kita memang bermasalah. Sekalipun mohon maaf, seumpama tinggal di dalam Ka'bah, ketika jiwa kita bermasalah, ya kita bermasalah. Iya. Walaupun tinggal di dalam Ka'bah. Tinggal di dalam Ka'bah sekali. Karena memang keimanan ini tidak terkait dengan tempat. Iya. Tempat itu hanya simbol. Ya. Artinya persoalan politik ya kita serahkanlah ke ahli politik. Bukan berarti mau jadi negara Islam terus atau bukan. Intinya bagaimana kualitas keimanan kita yang perlu kita tingkatkan. Betul. Dimanapun kita berada. Betul. Karena kalau iman quality ya, itu sudah barang tentu itu bisa menjadi rahmatan lil alamin. Kedamaian yang akan terjadi. Tapi kalau iman kuantiti boleh-boleh saja. Mungkin sudah paham semuanya ya. Tidak perlu jelaskan kuantiti. Artinya secara politik internasional, kemenangan Taliban dan image terhadap Islam radikal atau yang lebih dikenal selama ini Islamofobia, sebenarnya bukanlah sesuatu yang menakutkan buat kita. Bukan. Itu cukup urusan mereka saja. Betul. Urusan mereka yang bermasalah hatinya gitu. Karena sejatinya yang tahu Taliban itu ya orang Afghanistan. Iya. Pasti sudah. Mereka sendiri yang alami. Mereka yang alami, mereka yang memahami, dan mereka yang merasakan. Sudah barang tentu mereka tahu sedetailnya Taliban. Ya kita orang yang memang jauh sekali dengan Afghanistan, ya jangan terlalu terburu-buru menyikapi entah ini, oh ini salah, oh ini benar gitu kan. Iya. Ya urusan mereka yang baik kita doakan terbaik. Itu intinya. Nah, yang buruk diselesaikanlah dengan baik. Betul. Mudah-mudahan terselesaikan dengan ridho Allah. Amin. Nah,
urusan kita di dalam negeri sebagai mayoritas Islam di sini, ya cukup mengamalkan yang Islam rahmatan lil alamin itu. Betul. Artinya kalaupun ilmu eskapatologi membicarakan begini begitu, kembali ke keimanan kita masing-masing berarti. Betul seperti itu. Jangan sampai perubahan ini membuat perubahan iktikad kita juga berubah. Ya. Karena kalau si diri yang ada dalam kita itu sudah bisa mempengaruhi dirinya Ya. secara positif, maka dia akan mempengaruhi orang-orang di sekitar. Bahkan bisa jadi bisa mempengaruhi yang jauh dari dirinya. Jadi kita kembali diri kita langsung. Baik bah, kesimpulannya Taliban dan Islam masa depan bagaimana menurut Bapak? Kesimpulannya baik secara zahir ya ataupun secara hakiki kita beragama. Islam secara Baik secara Islam kita secara lahir ya, hablum minanas wa hablum minallah, ataupun keislaman secara batinnya, secara yang paling hakiki. Artinya urusan Taliban, urusan luar negeri yang mayoritas Islam dan kita juga yang ingin mendirikan negara Islam dan kita adalah negara yang mayoritas Islam. Kesimpulan bagaimana menurut Bapak? Jadi simpel saja ya. Tindakan kita apapun itu bentuknya pasti akan terlihat di penghujung kehidupan kita. Entah itu baik, entah itu buruk. Namun kita senantiasa berharap segala sesuatu itu husnul khatimah, Berakhir dengan baik. dengan baik. Ya. Entah kepada kita, entah kepada saudara-saudara kita, dimanapun berada. Mereka dengan suku bangsanya dan persoalannya, Betul. agamanya sama dengan kita. Sama kan? Kita punya suku bangsa sendiri juga Betul. dengan keyakinan yang sama. Tentu kita mengaplikasikan keislaman kita dengan pemahaman kita juga. Itu yang akan menjadikan perdamaian dan kedamaian. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Bah waktunya bincang-bincang. Semoga bermanfaat buat kita semua. Amin. Sekian dialog saya dengan Abah Kiai Haji Zain Arifin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.